keislamannya juga datang. Kenapa? Karena selalu perjuangan mereka itu bersendirikan nilai-nilai yang diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya ajak kepada dari semua, mari kita belajar untuk tidak pernah mempertentangkan hal-hal lain di tengah-tengah kita. Tidak perlu kita mengikuti cara pandang atau cara pikir orang bahwa ada pertentangan antara nasionalisme dan keislaman. Tidak. Bahwa ada pertentangan antara keacehan dan keindonesiaan. Tidak. Bahwa ada pertentangan antara keacehan dan keislaman. Apalagi tidak. Ketiganya itu bisa hidup bersama dalam satu raga, dalam satu tarikan nafas. Tiga semangat perjuangan itu bisa hidup, dan ketiganya lah yang membentuk ketangguhan dan kepahlawanan para pejuang Aceh. Saya pada kesempatan ini, sebelum hadir di UIN ini, saya lewat masuk dikelilingkan walaupun singkat di Museum Funan. Masya Allah, kalau suatu daerah atau masyarakat selain Aceh mendapatkan musibah seperti itu, mungkin beda ceritanya. Tapi Anda semua ini anak pahlawan. Maka musibah itu la tazidukum dhafan wa innama tazidukum quwwatan. Musibah itu tidak membuat kalian kalah, tidak membuat anak-anak muda Aceh kemudian putus asa, tidak membuat anak-anak muda Aceh merasakan bahwa masa depan itu tidak ada. Pasti kuat. Justru yang saya saksikan dan saya lihat bahwa beliau di Aceh ini menunjukkan arah perkembangan masyarakat yang luar biasa. Insya Allah menuju Darussalam. Tadi pada saat saya sebelum mendarat, saya tengok ke bawah, saya lihat bumi Aceh. Ada bumi yang ada lautnya. Sebelum bandara Sultan Iskandar Muda, ada sawah-sawah yang membentang, hijau semua. Baldatun thayyibatunnya sudah dapat. Tinggal jagalah nilai-nilai mulia supaya warabbul ghafurnya juga terwujud. Nah, harapan saya dari teman-teman, adik-adik, para mahasiswa-mahasiswa kita semua, Anda ini generasi muda, kalau saya generasi yang sudah tidak muda lagi. Nama saya memang saya disebut Bapak Baja. Baja itu artinya muda. Kenapa dinamakan Baja? Karena dulu pada waktu saya pulang dari Kairo itu sama dari Soal itu. Kita masih muda. Jadi dibandingkan dengan tuan guru yang ada, saya itu jauh lebih muda. Maka disebut tuan guru Baja. Sekarang setelah puluhan tahun dari 1997 sampai 2018, kita ada 21 tahun. Nama Bajang itu masih tetap melekat walaupun sudah tidak muda lagi. Yang benar-benar muda itu Anda semua. Nah, saya sungguh-sungguh berharap. Tadi saya minta bicara tentang kepemimpinan ulama. Saya berharap apa yang saya bisa sampaikan beberapa menit setelah ini bisa menginspirasi Anda dan kemudian membuat Anda punya visi yang kuat, punya keyakinan diri yang kuat dan goyahkan bahwa alumni dari lembaga pendidikan Islam dia mampu berkiprah di ranah perkhidmatan apapun dari Indonesia. Bapak-bapak dan ibu adik semua, kalau kita lihat Al-Quran, ada ayat yang sangat populer tentang kewajiban untuk taat kepada pemimpin. Ada yang hafal ayatnya? Baca kencang-kencang dari belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk baca. Bangun.
Masya Allah. Mahasiswa mahasiswa. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa rasulahu wa ulil amri minkum. Yang saya ingin ajak Anda semua adalah apa itu ulul amri? Ulul amri itu salah satu dari penafsiran yang populer. Salah satu dari penafsiran yang populer tentang ulul amri itu humul ulama. Penafsiran yang paling populer humul umara. Jadi kalau ada derajat penafsiran itu, penafsiran dari ulul amri itu siapa? Siapa sih ulul amri? Ulul itu ashab, al-amri itu kekuasaan, al-amri itu urusan, al-amri itu perkara, kewenangan, otoritas. Siapa mereka? Para ulama menjelaskan, wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Siapa mereka? Penafsiran yang paling populer humul umara, yaitu mereka yang menjadi umara, yang menjadi pemimpin-pemimpin pemerintahan dalam semua levelnya dengan kewenangannya masing-masing. Mulai katakanlah dari kepala desa, camat, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai presiden, dan semua perangkat pemerintahan, baik itu di eksekutif, legislatif, penegakan hukum, dan semua kekuasaan yang bersumber dari pemerintah atau negara. Penafsiran yang kedua, humul ulama. Ulul amri itu adalah al-ulama. Ketika menjelaskan tentang pendapat yang kedua ini, apa kata ulama? Sebagian dari para ahli tafsir menafsirkan ulul amri itu sebagai ulama untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya kepemimpinan itu bukan sesuatu hal yang asing dari ulama, bahwa kepemimpinan itu bukanlah sesuatu yang harus didemarkasi atau dibatasi dengan tembok yang tinggi dari para ulama. Ketika orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang kuat, lalu kemudian dia dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan melewati proses yang disepakati oleh suatu masyarakat menjadi pemimpin, insya Allah mudah-mudahan kepemimpinannya itu bisa lebih menghadirkan kemaslahatan. Maka tidak ada larangan, hanya pada masa ketika Republik kita Nusantara sebelum hadirnya NKRI ini, datang para penjajah dari negara-negara itu Eropa dan Asia Timur pada akhirnya. Dari Eropa mulai abad ke-16, ke-17, 18, 19 datang ke tanah Nusantara ini, melihat bahwa yang paling kuat mewarnai tanah Nusantara ini adalah nilai-nilai Islami. Maka salah satu cara mereka untuk melumpuhkan kekuatan dari nilai-nilai Islam itu adalah dengan meniupkan persepsi atau agama, bahwa agama, ahli agama tempatnya di masjid, bahwa mereka para penjajah, mereka lah yang pas untuk memerintah di tanah Nusantara. Maka kalau umat pada masa penjajahan itu membangun masjid, dibiarkan. Ketika umat mulai membangun sarana-sarana ekonomi, mulai diawasi atau sarana pendidikan. Tapi ketika umat mulai berhimpun untuk membangun satu kekuatan politik, untuk berusaha membangun kekompakan umat, mencapai satu tujuan bersama sebagai umat, para penjajah itu dari awal menghancurkan dan membonsai. Kalau buat masjid tidak pernah dipermasalahkan. Kalau membuat pasar mungkin dibatasi atau dipersulit. Tapi begitu bertanzim atau menghimpun diri ke dalam satu gerakan politik, maka tidak ada kompromi dari mereka para penjajah. Itu sebabnya bapak-bapak dan
ibu-ibu, para pendahulu kita dulu menggunakan jalan memutar. Apa jalan memutarnya? Mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menghimpun kekuatan dengan menggunakan nama syarikat dagang, bukan syarikat politik. Kenapa syarikat dagang? Karena dengan jalan itu mereka bisa berkelit dari hambatan-hambatan yang diciptakan oleh perjanjian pada waktu itu. Yang ingin saya katakan dari semua, persepsi atau anggapan bahwa antara agama dan politik harus dipisahkan, antara ulama dengan kepemimpinan pemerintahan harus dibatasi dan dipisahkan, itu adalah bagian dari warisan persepsi yang dibangun oleh para penjajah. Kita lawan. Jangan kita tunduk pada persepsi-persepsi, pada anggapan-anggapan yang dibangun bukan oleh kita. Kalau kita mau mengikuti suatu anggapan, mari kita ikuti anggapan yang kita bangun dari kita. Anggapan yang memang mencerminkan kebutuhan dan hajat kita sebagai bangsa. Misalnya seperti adik-adik semua, para mahasiswa-mahasiswi UIN Arani, bangun persepsi bahwa UIN Arani ini adalah pusat penggodokan dari para calon pemimpin Nanggu Aceh dan Salam pemimpin bangsa. Bangun persepsi. Kalau berdasarkan persepsi itu Anda mengorganisir diri Anda. Anda lengkapi dengan ilmu yang diperlukan. Anda lengkapi dengan wawasan yang memang diperlukan untuk masa depan, untuk mencapai